Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, Bapak Ramadanto Sepu, SKM MKes PhD. Saya atas nama Uki Oktaviani Salidin, NIM G2U122046. Di sini akan memaparkan terkait dengan tugas review jurnal yang berjudul Dampak Lingkungan dan Penilaian Risiko Kesehatan dari Logam yang Berpotensi Beracun yang berasal dari berbagai aktivitas antropogenik terkait dengan limbah elektronik di Nigeria. Penelitian ini dilakukan oleh Adeni Abiodun Adenuga et al. Pada tahun 2022. Selanjutnya, adapun poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada lokasi penelitian, yang ketiga ada metode dan juga hasil dan kesimpulan. Pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi dan penjualan barang elektronik atau peralatan listrik telah meroket sejak beberapa tahun terakhir. Ini juga dikarenakan evolusi besar di sektor industri elektronik berteknologi tinggi, menurut Deng et al. Pada tahun 2016. Volume limbah elektronik yang tumbuh cepat didukung oleh tingkat konsumsi peralatan listrik dan elektronik yang lebih tinggi, karena gaya hidup konsumen, siklus hidup gadget yang pendek, dan juga opsi perbaikan yang terbatas untuk perangkat yang tidak berfungsi dengan baik. Konsekuensi dari tingkat keusangan yang tinggi dengan sebagian besar gadget usang berakhir di lingkungan dengan pemahaman yang buruk tentang bahaya yang ditimbulkan oleh barang-barang tersebut bagi manusia dan juga lingkungan yang telah banyak menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara di dunia. Limbah elektronik sendiri diperkirakan akan meningkat pada tahun 2030, yaitu sebesar 74,7 metrik ton. Sebagian besar limbah elektronik yang dihasilkan di negara maju diekspor ke negara berkembang, terutama di Nigeria, Ghana, India, dan juga Pakistan. Meskipun banyak dari negara-negara yang telah mengadopsi instrumen internasional dan regional yang melarang impor limbah berbahaya ke negara lain. Menurut Islam et al. Pada tahun 2021 menemukan bahwa limbah elektronik dapat mengandung hingga 60% logam langka dan berharga karena konduktivitasnya yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa beberapa bahan berharga dapat dipulihkan dari beberapa limbah elektronik. Meskipun demikian, limbah elektronik secara umum dipastikan mengandung logam beracun yang tinggi termasuk timbal, kadmium, dan tembaga yang dikaitkan dengan efek berbahaya pada manusia dan juga lingkungan di papan sirkuit, baterai, dan juga kabel listrik, menurut Awasti et al. Pada tahun 2016. Adapun fokus penelitian ini berfokus pada dampak lingkungan dan kemungkinan risiko kesehatan dari logam yang berpotensi beracun yang berasal dari aktivitas antropogenik terkait limbah elektronik di 3 lokasi yang berbeda, yaitu limbah elektronik memasuki lingkungan melalui aktivitas yang berbeda. Nah, fokus penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama, fokusnya bertempat di pembuangan sampah bekas pasar elektronik, di mana sampel dikumpulkan untuk menilai dampak aktivitas pabrik yang sedang berlangsung di lokasi dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan terdekat. Fokus kedua adalah di ruang terbuka area kerja daur ulang limbah elektronik primitif dan lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir ada lingkungan bangunan pabrik atau kantor dan rumah institusional dengan limbah elektronik yang tersebar di sekitar
atau sebagai contoh pembuangan limbah elektronik secara sembarangan. Lokasi penelitian ini terdapat di 3 kota, yaitu di barat daya Nigeria, Osun, dan juga Oyo. Selanjutnya, titik pengambilan sampel. Titik pengambilan sampel dalam penelitian ini terletak di Osogbo, ibu kota administratif negara bagian Osun, yang merupakan situs daur ulang limbah elektronik primitif terbuka, tempat pembongkaran dan pembakaran elektronik secara manual untuk mengekstraksi bahan berharga, dilakukan setiap hari tanpa langkah-langkah perlindungan dan juga keselamatan. Lokasi ini telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade dan terletak di dalam kawasan pemukiman dekat dengan banyak penjual makanan dan operator usaha kecil lainnya. Ini memiliki aliran musiman yang mengalir melalui pusat pabrik. Adapun metode dalam penelitian ini adalah yang pertama, 17 sampel tanah dikumpulkan dari 3 lokasi pengambilan sampel. Yang kedua, masing-masing mewakili profil atas dan juga bawah tanah dengan bantuan bor tanah. Selanjutnya, instrumen sistem pemosisian genggam, global genggam atau menggunakan GPS model Garmin. Selanjutnya, sampel tanah dikumpulkan dalam kantong polietilen dengan tepat. Yang kelima, sampel dikeringkan dan juga diayak untuk menghilangkan potongan plastik. Selanjutnya, sampel kontrol untuk setiap lokasi diambil minimal 500 meter dari setiap lokasi. Nah, dapat dilihat ini merupakan tabel hasil dari pengambilan sampel, di mana lokasi pertama yang terletak di Osogbo, kemudian di Ibadan, dan juga di lokasi ketiga. Di sini terlihat ada nilai konsentrasi, kemudian koefisien median, dan juga nilai rata-rata. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada evaluasi tingkat pencemaran tanah dan juga potensi risiko ekologis. Indeks potensi risiko ekologis di berbagai komunitas biologis, tumbuhan, hewan, dan ekosistem nilai ekologi terhadap zat berbahaya dinilai dengan indeks risiko ekologis potensial. Keseluruhan indeks risiko ekologis potensial untuk logam atau biasa disebut dengan PERI yang dievaluasi dalam penelitian ini menunjukkan tingkat risiko ekologis potensial yang sangat tinggi atau di atas 600 di semua lokasi yang diteliti, yang dapat dikaitkan terutama dengan CD, AS, PB, dan juga CU, baik pada tanah lapisan atas maupun tanah lapisan bawah. Selanjutnya ada penilaian risiko kesehatan manusia. Secara umum, untuk semua logam yang dianalisis, kontak kulit dan jalur pajanan inhalasi berkontribusi tidak signifikan terhadap risiko kesehatan karsinogenik dan non-karsinogenik bagi orang dewasa dan anak-anak. Sementara, rute pemaparan konsumsi berkontribusi masing-masing minimal 87% dan 83% untuk anak-anak dan orang dewasa. Dalam hal ini, risiko kesehatan non-karsinogenik yaitu 87% untuk anak-anak dan juga 83% untuk orang dewasa. Minimal 89% dan masing-masing 65% dalam hal risiko kesehatan karsinogenik untuk anak-anak dan orang dewasa masing-masing 89%. Selanjutnya dilihat pada tabel di mana di sini ada risiko non kanker dan juga ada risiko kanker dan diukur yaitu anak-anak dan juga orang dewasa. Terdapat juga beberapa bahan logam yang diteliti seperti CD, PB, KR, zinc, dan juga KR.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.